ini begitu sederhana. Kita hanya mengikuti kemauan kita saja arahnya. Jalan kita ini ditentukan oleh kita sendiri. Sebetulnya semuanya sudah pada berjalan seperti hal keinginan Allah yang dikehendaki pada setiap manusia kan gitu. Cuman kadang-kadang kita tidak mengetahui karena kita lemah, kita doif, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, kapan kita, apa yang kita lakukan, semuanya kita nggak benar-benar lemah, nggak mengerti. Hari ini kita nggak rencanakan. Pak Yuli juga mungkin tidak punya rencana. Luar biasa ketemu satu malam, ketemu 2 hari, hari itu, namun begitu panjang cerita sampai hari ini bisa ketemu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini membawa kita juga bukan saja kebaikan di dunia, tapi juga nanti kebaikan di akhirat. Dan mudah-mudahan ini panjang seterusnya, apalagi kita sama-sama bahwa silaturahmi ini merupakan sebuah yang sangat mujizat. Karena jangankan kamu menginjak taman surgaku kalau kamu memutuskan silaturahim gitu katanya kan. Nah, dengan demikian tentu saja silaturahmi ini kita tempatkan di atas harkat yang paling tinggi. Sebab kalau kita bedah juga mungkin hablum minanas ini 60% lebih besar daripada hablum minallah. Walaupun tujuan hablum minallah merupakan yang paling utama karena memang kita ini, tapi hablum minallah tidak akan terjadi jika hablum minanas ini tidak terjalin dengan baik. Alhamdulillah hari ini kita semua, apalagi Pak Yuli ini masih muda, tapi lu dengan seperti ini, insya Allah imun kita akan naik 90% Pak Yuli. Jadi kita gimana ya, kemana arah yang kita ceritakan kalau kita bekerja, kita berbisnis, ada kadang-kadang mungkin ada 3 cerita, ini masih pada muda nih semuanya ya. Nah, ini ada, saya pernah cerita dengan paman saya itu bilang ada 3 hal di dunia ini, benar dan tidaknya, ini tidak kita, karena tidak ada hadisnya, tidak ada juga keterangan, namun merupakan kiasan saja, bahwa di dunia ini ada 3, Pak. Bahwa manusia itu akan mendapatkan rizki atau mendapatkan kehebatan keluar biasanya 3 masa atau 3 waktu. Apakah dia waktu pada masih muda, di pada saat bapak-bapak sekarang, atau nanti pada saat tua, seumuran saya mungkin. Namun, itu tergantung daripada hablum minanas kita, silaturahmi kita. Kita ketemu dengan orang yang tepat, pada waktu yang tepat, maka rizki Allah tidak akan terbatas jumlahnya mengenai kita ini. Jadi, tentu kita mencari di manakah tepatnya kita. Ketika kita ketemu dengan orang yang tepat, ketemu dengan masa yang tepat dan waktu tepat, maka itulah yang akan tidak tertahan. Namun kita tidak tahu rahasia Allah dengan siapa kita ketemu. Mungkin saja ketika Bapak Ibu berbisnis, ketika Ibu berusaha, ketika Bapak Ibu bertemu dengan orang, disitulah karena rahasia rizki itu tidak kita ketahui. Jadi rizki itu jangan dikejar, karena dikejar makin jauh. Jadi kita nikmati saja, kita aluri saja alurnya yang benar, alurnya seperti kita lihat kemana alur kita yang akan kita arah. Namun tentu yang paling penting apa yang kita jalani ini satu-satunya harus lurus gitu ya,
halus lurus. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu sudah benar, mengerjakan sesuatu sudah matang, mengerjakan sangat memenuhi apa aturan Allah, aturan manusia, insya Allah rezeki itu akan muncul kemudian. Jadi yang pertama kita satu, kedua mungkin kita jangan sampai mengganggu nasib orang lain. Jangan sampai mengganggu nasib orang lain. Misalnya ketika kita berjanji dengan mereka, ketika kita memberikan suatu harapan kepada mereka, atau kita berutang kepada mereka, atau kita bekerja sama dengan mereka, janganlah kita ada dalam hati bahwa kita menguntungkan untuk kita sendiri. Tapi kita coba bahwa kita menguntungkan juga, yang paling penting menguntungkan mereka juga. Menguntungkan hubungan yang akan kita lakukan. Karena ketika kita tidak memberikan yang terbaik apa yang akan kita kerjakan kepada mereka, tentu di sini waktunya kita tidak tahu kapan kita akan dibalas dengan ketidakbaikannya. Nah ini jadi kita sangat penting bahwa di dalam hidup ini ya gimana ya, saya ini dulu ini nggak tahu apa-apa, juga biasa-biasa saja. Mungkin orang bilang apa ya, sangatlah belum bisa dikatakan orang gitu ya. Namun saya berusaha bahwa saya berjalan saja dengan betul dan benar, sehingga apa yang akan terjadi, terjadilah. Namun tetap ketika kita mengerjakan sesuatu, tetap melakukan yang terbaik. Itu saya pikir. Jadi bapak-bapak yang masih muda ini masih sangat luas, sangat panjang menurut ukuran dunia gitu ya. Karena menurut ukuran hanya 2,5 jam Pak dimainkan. Seperti ketika wayang dimainkan, wayang kulit dimainkan, atau wayang golek dimainkan kan, ketika selesai ceritanya, ketika dia main kan gagah tuh, Arjuna juga gagah, Gatotkaca juga gagah, semuanya gagah. Tapi ketika sudah selesai ceritanya, kayu-kayu itu dilemparkan ke kotak. Tidak ada bedanya, kita pun sama. Ketika dimainkan oleh Allah, menurut Allah kita, namun ada perbedaan mungkin daripada kulit wayang tadi. Kalau kita ada kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan di akhirat. Allah akan memberikan semuanya kepada manusia. Mau baik silahkan, mau jelek silahkan. Allah akan memberikan. Tidak ada dibatasi, tidak ada rugi. Makanya makanya kita lihat Muslim ataupun tidak Muslim, kenapa mereka lebih berhasil, atau kita lihat itu sama saja. Tapi kita punya balasan nanti oleh Allah di akhirat nanti. Silahkan, yang baik dikerjakan dapat balasan baik, maka yang tidak baik dikerjakan akan mendapatkan balasan yang tidak. Nah, tentu hal ini akan menjadi patokan kita. Jadi coba saja kalau kita selalu balan gitu. Tapi jangan pernah menyerah untuk memulai sesuatu. Jangan pernah menyerah untuk memulai satu. Karena walaupun kalau lamun cek bahasa Sunda mah orang Jawa Barat bilang lamun keyeng pasti parang. Apa itu artinya? Ketika kemauan keras itu dilaksanakan, maka pasti itu akan didapat.
apapun itu akan didapat. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Ada seorang mengatakan itu rektor dari Universitas Muhammadiyah atau dari Universitas Muhammadiyah. Wah, hidup ini, uang bukan segala-galanya, tapi segala-galanya perlu uang. Gitu. Orang beribadah pun perlu uang. Tidak ada uang, tidak bisa ibadah. Contoh, ibu bapak mau umroh, bapak-bapak mau umroh. Jadi tetap bahwa uang itu harus ibu bapak cari sekeras mungkin untuk memenuhi ibadah kita. Sehingga dengan uang tadi kita bisa beribadah lebih baik. Dengan uang tadi kita bisa menolong orang lain, bisa membantu orang lain, dan bisa memenuhi kebutuhan kita dan kebutuhan keluarga kita. Nah ini tentu. Jadi cerita yang tadi, yang saya bilang tadi pertama, silahkan Bapak masih bisa mengejar 3 kemungkinan waktu tadi. Sekarang tinggal 2 waktu. Waktu muda dan karena waktu yang kemarin, waktu remaja sudah lewat. Kalau ketemu ya Alhamdulillah. Nah, sekarang apakah ketemunya? Silahkan dicari sehingga ibu bapak menjadi orang hebat di dalam kehidupan ibu bapak. Dengan siapa saya ketemu, di mana waktu yang tepat. Harus ketemu orang yang tepat dan harus ketemu masa waktu yang tepat. Oleh karena itu, carilah orang yang tepat, waktu yang tepat, sehingga kita bisa berhubungan, maka dengan hubungan itu tentu akan menghasilkan sebuah harapan ke depan, dan di mana harapan itu memenuhi semua keinginan kita. Ini pasti. Nah, ini kita tidak tahu itu rahasia Allah. Untuk mencari rahasia Allah, tentu saja bapak-bapak yang masih muda ini yang bisa mencarinya. Di mana? Nggak ada. Kita bisa cari di mana-mana. Hanya satu kita cari. Ketika kita bersujud pada Allah. Apakah di sepertiga malam? Atau di waktu-waktu yang ketika kita tahu bahwa itu waktu makbrur kita. Manakah waktu itu? Maka di antara waktu sebelum qomat, ketika akan waktu sholat, di waktu itulah sangat luar biasa. Atau waktu ketika ibu bapak selesai adzan, ibu bapak melaksanakan qoblah subuh, waktu bapak berdoa untuk bisa ketemu orang dan bisa memiliki waktu yang bisa ketemu orang untuk memiliki waktu yang tepat sehingga kita bisa memberikan harapan-harapan kehidupan yang akan datang. Tidak ada, kita tidak boleh meminta kepada siapapun. Kita boleh meminta kepada Allah saja. Karena kita punya suatu senjata yang paling besar, senjata yang paling hebat, doa yang kita berikan. Kedua, sebelum kita melakukan itu semua, hanya satu lagi yang doa itu bisa dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, mohon bapak-bapak jangan sampai lupa kepada ibu bapak. Ibumu dan bapakmu. Ketika akan Anda melangkah, maka insya Allah doa ibu itulah yang paling mustajab. Allah akan memberikan keinginan ibu bapak, karena ridho Allah adalah ridho ibu bapak. 3 hal yang pernah saya alami. Ketika itu saya akan ujian S2. Lalu ketika saya juga tes uji publik ketika itu akan menjadi kepala sekolah. Nah ini benar-benar Ibu Bapak suatu kejadian yang luar biasa.
ketika saya ujian S2, saya sudah waktu itu saya minta pada ibu bahwa mohon dilancarkan, alhamdulillah lancar. Dan yang luar biasa, ketika saya tes menjadi kepala sekolah, waktu itu tes di UPI Bandung. Saya malamnya, hari sebelum satu harinya, saya memohon pada ibu saya, setelah salat ibu saya, bahwa besok hari saya akan melakukan tes terakhir, tes uji makalah dan uji wawancara terakhir. Maka saya minta kepada ibu saya ceritakan ikut ini. Oh iya nak, silahkan kamu pergi. Saya tidak tahu apa yang dilakukan ibu saya. Ketika besok harinya, jam 10, jam 11 saya kebagian, orang-orang ada yang 1 jam, ada yang 1,5 jam. Itu tes, saya masuk waktu itu, Bapak Profesor Haris kalau tidak salah, di bagian pengembangan pengabdian. Dia berkata pada saya, silakan dibaca makalahnya. Belum saya habis membacakan, sudah selesai saja segitu. Saya hanya tanya kepada Bapak, katanya, ketika Bapak akan menjadi pimpinan, menjadi kepala sekolah, satu kata saja. Saya minta kata, saya bingung kata apa, saya bilang satu kata, bingung. Apa katanya? Tidak lama kemudian saya bilang, jujur Pak, ya sudah, Bapak keluar saja, katanya. 15 menit bapak-bapak saya keluar dari ruangan itu. Semua teman-teman saya kaget. Loh, kok sudah katanya? Nggak tahu, saya bilang saya sudah. Ketika saya keluar, saya telepon ibu. Mama, Mah, sudah selesai, katanya. Ya, Mur, kalau sudah selesai, alhamdulillah. Gimana lancar? Alhamdulillah, Mah lancar. Cuman 15 menit, alhamdulillah. Ya Mama juga katanya, wiridnya selesai hari ini mau tidur. Bayangkan ibu bapak. Dari Isa, ibu itu zikir, mendoakan saya sampai pagi harinya. Ketika saya katakan jam 11 itu baru ibu saya tidur, melepaskan tasbihnya dari zikir. Itulah yang luar biasa. Yang kedua, ketika saya pulang, saya ngantuk Pak. Sudah tidak tahan. Waktu itu ada jalan Cicadas di lampu merah, saya masih pakai motor, waktu itu pakai motor Thunder, tidak lupa. Karena mungkin saking ngantuk, ya ceritanya belajarlah, malamnya belajar terus gitu, sampai malam, sampai jam 1, jam 2, nggak ada yang ditanya. Nggak ada yang ditanya, nggak ada yang ditanya, tapi sudah belajar, itu seakan-akan apa dibaca semua, saya tidur. Mungkin dari lampu merah itu saya tidur, tiba-tiba saya jatuh, Pak. Di pinggir anak-anak perempuan berteriak semua. Saya jatuh di pinggir. Berarti sekian detik, atau sekian detik itu saya berjalan motor, kok nggak di tengah jatuhnya. Nah inilah, Ibu Bapak, betapa hebatnya doa Ibu. Saya selamat, ketika saya sudah ngantuk seperti itu, saya kaget juga, oh berarti saya tidur, tiba-tiba terjatuh tuh bangun. Saya balik, ya langsung ke ibu saya, ya alhamdulillah. Itulah, makanya saya ceritakan kenapa Ibu Bapak, inilah cerita yang luar biasa dan memang itu bukan cerita bohong, itu yang saya alami. Jadi kalau Ibu Bapak masih punya Ibu, jangan lupakan sesibuk apapun Bapak
bekerja, mohon menghubungi ibu-ibu bapaknya. Ya, dengan telepon saja, mengatakan, Mas, Mama lagi baik, sehat, pengen apa, dan itu sudah cukup. Karena orang tua itu ternyata bukan rezekinya yang ditunggu-tunggu, tapi sapaan kita pada mereka. Ini sangat luar biasa, merupakan obat bagi mereka. Ternyata setelah saya alami, saya sekarang jauh dengan anak dan cucu, ternyata ditelepon oleh anak dan cucu, memang senang, Pak. Jadi kita nggak nunggu kuenya, nggak nunggu uangnya, tapi nunggu apa sah? Telepon mereka, video call mereka, ini akan membuat bahagianya hati. Ini pengalaman yang saya dapat bisa bagi kepada Bapak semua. Namun tentu saja, walaupun ini merupakan hal yang umum, tetapi mungkin ini menekankan pada Ibu Bapak bahwa pada Bapak, Allah akan memberikan kepada kita apapun ketika Ibu Bapak semua menyayangi orang tua kita. Kita bisa seperti ini karena orang tua. Jangan lupa kalau sudah tidak ada, sakit sekali, Ibu Bapak mau sayangnya dengan apa? Mau kasihnya dengan apa? Paling kita ke kuburan. Hari tadi pagi saya baru membersihkan kuburan ibu saya dan bapak saya. Hanya bisa seperti itu dan mendoakan mereka. Kalau madini wali-wali dari warahumah komarubaini sagira. Itu aja. Ya, bisa kita kasih apa? Walaupun kita punya uang bermiliar-miliar, nggak akan bisa kita kasih. Itu menjadi kunci keberhasilan bapak-bapak semua. Insya Allah. Karena saya pernah juga ketemu dengan seorang rektor. Waktu itu dia rektor ITENAS. Karena saya waktu itu melakukan bakti sosial, membuat sunatan massal 100 anak. Saya minta sumbangan pada rektor itu. Rektor itu berkata dalam pembicaraannya, saya memuji kamu jadi mahasiswa atau kamu jadi orang, katanya, satu aja yang saya titipkan, kamu sayang nggak sama ibu? Sangat sayang. Cukup modal kamu, insya Allah kamu akan jadi orang. Itu kata rektor ITENAS yang mempunyai panti asuhan Wiataguna. Ya, itu. Yang lainnya mungkin menjadi hal-hal yang biasa, namun yang penting Ibu Bapak yang penting tentu saja rezeki itu jangan dikejar. Karena kalau dikejar dia larinya kenceng, belum tentu dekat. Santai aja. Karena Allah akan memberikan rezeki yang tidak terduga ketika kita melaksanakan terus melaksanakan. Karena kalau orang Sunda bilang, hirup mah kudu hurip. Jadi kalau bahasa Indonesia disebutkan, mungkin jangan hanya punya nyawa, tapi harus bernyawa. Kalau punya nyawa hanya punya roh saja. Tapi kalau bernyawa, pasti bernya itu mempunyai nyawa, tapi kita memiliki yang lain. Selalu menjadi ketika kita itu bisa menjadi berguna bagi orang lain. Bukan apa-apa saja, tidak perlu yang lain, Pak. Apa yang kita lakukan dengan ucapan kita, dengan kebaikan kita, dengan senyum kita, dengan perkataan kita, mungkin saja itu menjadi kebaikan bagi kita. Apa yang kita bisa berikan? Ada satu lagi cerita. Waktu itu ibu bapak saya di sekolah, saya masih menjadi guru, datang dari orang ya orang Jawa, dari Jawa Tengah. Dia berjualan alat suatu cairan untuk membersihkan meja, Pak. Jadi dia contohkan meja-meja itu, lalu kepala sekolah bilang, berapa Pak ini harganya? Ininya harganya cuma Rp8.000, Pak. Dibelilah oleh kepala sekolah. Nah, kebetulan dia pergi itu siang.
Siang sampai dia promosi selesai, saya ngajar pun habis. Ya kebetulan saya waktu itu sudah mulai punya mobil, Pak. Masih punya mobil, carry dapat ya gitulah ya. Sama istri sama-sama karena istri juga guru, saya guru, kami punya gaji sebelah, dipinjamin ambil mobil itulah gitu ya cerita. Saya pulang, bapak itu pun pulang. Saya berhenti, Pak, mau kemana? Saya mau ke Kira Condong, dia bilang. Sama Pak, saya juga ngelewat situ. Ayo Bapak naik. Gak usah, Den, katanya. Gak usah. Bapak jalan aja. Jangan Pak, naik aja nggak apa-apa. Akhirnya saya paksa naiklah Bapak itu. Ya saya jadi ngerepotin nggak? Saya bilang. Nggak ngerepotin Pak, saya ngegas aja doang kok. Nggak ngegendong Bapak, saya gas doang ke sana. Dan tidak mengurangi bensin, tidak nambah bensin, saya bilang. Kan saya lewat. Nah, ngobrol lah dengan Bapak itu. Bapak itu kasih satu petuah kepada saya. Apa katanya, karena Bapak baik, mudah-mudahan juga katanya Bapak dapatkan rezeki yang banyak. Amin, saya bilang begitu ya. Dapat kesehatan, amin, saya bilang begitu. eh Pak, Bapak punya gaji ya? Punya. Kalau Bapak kan ya punya, alhamdulillah. Bapak, ya Pak, dikit-dikit katanya, saya bilang. Udah gini aja katanya Pak. Kalau Bapak dapat gaji, kalau Bapak dapat rezeki, sebaiknya jangan dipakai dulu dengan Bapak katanya. Jadi Pak jangan dipakai dulu sama kita nih. Gajinya jangan dipakai sama kita dulu. Coba 2,5% dari gaji itu Bapak berikan dulu. Sebelum dipakai itu Bapak berikan dulu kepada mau fakir miskin, mau anak yatim, mau yang di jalan atau di mana, silakan dengan ikhlas kasih Bapak. Jadi kita jangan pakai dulu uang itu, tapi kita berikan. Kan kalau kita dapat misalnya 5 juta, berapa sih dari 5 juta? 2,5%, gitu ya. Kalau 1 juta ya 25.000. Nah, dari 25.000-nya itu kalau 5 juta kan berapa? Kita langsung kasihkan. Nah, itu dipuji kita. Satu. Yang kedua, ketika Bapak memberikan sesuatu, langsung saja apa yang niat yang ada, itu langsung berikan. Jangan ditahan lagi. Insya Allah. Itu yang kedua. Mungkin apakah Bapak-Bapak sudah melaksanakan? Alhamdulillah. Pasti sudah melaksanakan. Sehingga nanti rezeki kita itu tidak akan diambil oleh Allah. Kalau Bapak tidak kasih sodako pun nih, uang rezeki Bapak-Bapak pasti diambil. Kenapa diambil? Pasti diambil, itu yakin. Bahkan mungkin lebih besar. Tapi ketika kita sudah melakukan seperti itu, wah, rezeki kita akan dijaga kebarokahannya. Kan ketika kita masuk supermarket, masuk Indomaret, ketika kita tidak memerlukan sesuatu, tiba-tiba melihat dia ambillah semua. Kita mau belanja 100.000, kok jadi habisnya 200.000. Padahal belum tentu itu merupakan keinginan kita dan bermanfaat. Bisa seperti itu. Atau di jalan kita tidak apa-apa, tiba-tiba misalnya ban kita harus ditambal, itu ya diambil. Gitu. Jadi ketika kita dapatkan rezeki, yang pertama, yaitu juga saya dapat juga petua itu dari Kiai Ade di Rengas Dengklok. Nah ini bilang juga begitu sama. Itu ya apa? Ini cerita ini memang Bapak alami gitu. Sekarang Bapak umur Bapak alhamdulillah sehat. Pak Yuli juga hafal perjalanan saya dengan Pak Santoso juga sampai ke Sabang umur sekian dengan kecepatan motor di atas rata-rata, baru sampai 500 kilo kami berangkat, kita sehat sama-sama. Alhamdulillah, doa Bapak juga semua. Sampai saat ini juga saya sehat, dan Alhamdulillah mudah-mudahan Bapak semuanya sehat,
dan saya juga minta doanya sehat sampai waktunya dipanggil oleh Allah. Saya tidak ada yang ditunggu, Pak. Kalau saya ada keinginan, saya tidak ada lagi ada keinginan. Nah, perjalanan saya ini nanti, insya Allah, nanti Bapak-Bapak kasih saja nama-namanya di Pak Yuli ya, biar nanti ketika nanti saya, insya Allah doakan oleh semua, saya kembali lagi tahun kemarin sudahnya, saya kembali lagi tahun sekarang berencana berangkat lagi tanggal 28 Maret, 17 hari, saya akan mencoba berpuasa atau saum di Mekah, Madinah. Saya umroh lagi, dan doanya semua, nanti mudah-mudahan saya ingat, Bapak-Bapak saya doakan, mudah-mudahan sehat, dan Ibu Bapak kalau yang berkeluarga menjadi keluarga yang mawadah sakinah warahmah, menjadi Bapak menjadi pemimpin keluarga yang berhasil, menjadi contoh anak dan istri Bapak, dan mudah-mudahan minimal jangan mau kaya, ya. Seperti Bapak aja, pokoknya cukup semua gitu. Mau beli motor ada, mau beli nasi goreng ada, mau beli mobil ada, itu aja yang penting. Iya kan? Ya penting itu. Jadi semuanya ada. Tapi itu uangnya ada, nggak ngutang. Jangan sekali-kali sering berhutang, jangan. Tapi yang kalau yang punya utang sekarang, mudah-mudahan Allah melunasi utangnya, ya. Dan kalau belum berhutang, udah rencanakan saja. Bapak-bapak ini sekarang harus punya rencana. Pak Yuli tahun depan apa targetnya? Kalau sekarang mobilnya ras, tahun depan mobilnya harus lebih dari ras dong. Kan sudah punya mobil ras sekarang. Kalau ganti yang tahunnya itu kan bisa ditambah. Ya, lagi target punya. Kalau nanti bulan depan belum punya istri, ya tahun depan harus punya istri. Karena keberhasilan kita juga ada doa istri. Dan jangan lupa Ibu Bapak ya. Jangan lupa Bapak-bapak yang masih muda nih. Kan Bapak-bapak punya istri nih ya, punya anak. Ingat bahwa rezeki Bapak-bapak sekarang bukan rezeki Bapak saja. Mungkin saja rezeki Bapak itu hari Senin, hari Selasanya Bapak tidak punya rezeki sebetulnya. Tapi karena Bapak punya istri, mungkin rezeki dari istri Bapak yang didapatkan hari Selasa. Hari Rabu istri anak Bapak. Hari Kamis baru rezeki Bapak lagi. Nah ini, jadi jangan melupakan bahwa anak dan istri itulah yang memberikan juga mendukung rezeki. Karena memang kita sedang ibadah, menafkahi anak dan istri. Oleh karena itu jangan takut. Santai aja lah. Insya Allah akan berjalan ketika kita melakukan yang terbaik terhadap Allah. Di mana yang terbaik terhadap Allah? Satu saja. Ketika kita salat pada waktunya, katanya kita yakin bahwa Islam itu yang baik. Bukan yang terbaik, yang baik. Kalau yang terbaik berarti ada agama yang lebih baik. Yang baik berarti yang lain jelek. Atau maksudnya nggak baik. Bukan begitu. Baik yang baik. Yakin, kalau yakin itu ya udah. Kita jalani. Karena ada dosa juga yang tidak yang langsung tanpa dihisab, Bapak-bapak. Ada dosa yang langsung tidak dihisab lagi, tidak ditanya. Langsung diganjar eh, oleh Allah dosanya langsung. Apa? Orang yang cuek, acu bebe. Contohnya apa? Ada adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Santai aja kita. Ya biasa-biasa aja dengar itu nggak ada pengaruh gitu. Jangan, minimal kita dengarkan dulu. Ya, dengarkan dulu. Minimal kita dengarkan yang terlalu cuek.
Apalagi ketulan, Begitu. apalagi kalau sebelum waktunya, maka kalau sudah ada kesempatan, cepatlah salat dulu. Salat pada waktunya itu merupakan kesukaan Allah. Allah sangat suka pada 3 hal. Salat pada waktu tepat, dia berjanji tidak ingkar, diberi amanah, tidak hianat. Itu kan? Dan berjalan di muka bumi, dia tidak membusungkan dada, tapi tetap rendah diri. Itulah yang disukai Allah. Jadi, kita yakin, makanya ketika kita yakin, rizki itu akan muncul. Luar biasa, tanpa diduga-duga. Ibu bapak kan gajinya biasa saja. Gaji bapak misalnya 10 juta, 15 juta, ada ketahuan. Tapi ibu bapak nanti dapat sesuatu yang rezeki yang tiba-tiba datangnya tidak terduga. Itu sudah ada di pengetahuan kita sebagai muslim. Sudah ada. Jangan gimana. Ya itulah. Maka ketika Allah senang, maka Allah akan memberikan. Apa yang disukai Allah, kita lakukan. Gitu. Hanya tadi kan kata, jam berapa? Ya jam 8, ya tepatlah. Karena kan kalau maghrib udah aja disatuin sama Isya gitu. Biar nggak, kalau ke rumah nanti malas lagi. Nah ini biasanya kita kalah Pak. Katanya kita punya pengen rezeki, tapi kita kalah. Kita nggak mementingkan Allah. Apalagi lagi rapat, lo lagi meeting Pak Yuli nanti adan muncul. Ya bentar lagi ya. Nih kita bentar lagi aja tanggung ya, kita lanjutkan aja. Padahal berhenti. Dengarkan dulu adan, bagaimana kita lanjutkan atau tidak. Kalau kita lanjutkan, silakan ibu bapak kerjain yang itu. Saya berangkat dulu melaksanakan sholat. Kan cuma 5 menit. Selama ibu bapak sholat yang lama aja cuma 5 menit kok. Padahal seger lagi itu nanti. Bersih lagi kita. Dari mulai subuh kita melakukan salat sampai duhur. Bersihlah dengan salat kita. Dari duhur sampai asar. Bersihlah di asar. Sampai maghrib, bersihlah di maghrib. Ibu bapak mungkin saya bisa nanti pertemuan awal itu kita coba seperti itu aja. Nanti insya Allah pada pertemuan kedua ketiga coba menggali sesuatu nanti dengan pengalaman-pengalaman yang masih banyak mungkin kita nanti kita di mana? Kalau saya gas aja, kalau saya sudah bebas nanti gas ketemu nanti di mana di Jawa Tengah atau di mana di Lampung, itu saya gas aja ke sana sama Pak Santoso. Sampailah ke Batu Raja, cuman sebentar kok. Saya dari Bandung sebentar kan ke Merak, langsung ke Batu Raja jam 8 sampai tadi kemarin ya. Itu kan itu padahal hujan. Kalau apalagi nggak hujan. Nah itu yang bisa sampaikan. Mohon maaf, Allah a'udzubillahi min dzalik. Mungkin saya hanya orang tua saja ya, yang ibu bapak bisa, bapak-bapak bisa mungkin mendengarkan saya. Jadi bahan apa ya? Bahan perbandingan saja apa yang sudah dilaksanakan oleh ibu bapak. Kalau yang belum, kalau bisa melaksanakannya, alhamdulillah, saya juga dapat nanti pahala dari Allah. Kalau belum kalau sudah melaksanakan, alhamdulillah ditingkatkan pelaksanaannya. Apa? Satu, kita mencari ketepatan waktu dan orang yang tepat. Dua, di mana kita mencarinya? Kapan kita minta petunjuk? Boleh di sepertiga malam atau di waktu-waktu yang sangat makbrur untuk kita berdoa. Di antara setelah adzan menunggu sholat waktunya. Atau di waktu qobla subuh dan disambung di duha pagi-pagi. Itu ya. Itu mungkin
yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Karena ini ada teman-teman orang tua nunggu biasa. Wah, kalau udah ini mari kita ngajak-ngajak ngopi bareng. Ini ada pemilihan DKM, pengen siapa katanya yang jadikan DKM, ke RW-nya habis, terus ngobrolin politik. Kita ini kongres, Pak. Ngawangkong teu beres-beres. Berbicara yang nggak selesai-selesai. Bisa apa lagi? Kan udah pensiun. Main aja tiap hari gitu. Kalau ada kurang apa kurang berbobot ya memang itulah. Kalau misalnya bicara di dunia pendidikan ya apalah dikit-dikit gitu. Kalau cara mendidik dan belajar yang pengalaman lain mungkin pengalaman hidup aja yang banyaknya ya luar biasanya seperti itu. Mudah-mudahan eh, pertemuan malam ini tidak merupakan pertemuan hari, tapi pertemuan awal yang akan kita bertemu lagi baik di Zoom ataupun di darat. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.